lagi sama aku Inge di sini dan kali ini aku ditemani oleh Rahmat Hidayat, seorang desainer fashion yang membuktikan bahwa kekurangan bukannya sebuah hambatan untuk seseorang bisa berkarya. Hari ini Rahmat akan membagikan kisah perjuangannya sebagai desainer fashion yang pasti sangat menginspirasi buat Hope People di rumah. Dan seperti biasa aku akan minta Kak Rahmat untuk menuliskan dulu apa sih harapannya dan nanti kita akan reveal di akhir Hopecast. Halo Kak Rahmat, selamat datang di Hopecast. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya Kak. Dan seperti biasa semua narasumber aku di awal Hopecast akan aku minta tuliskan dulu harapannya yang akan kita reveal nanti by the end of the Hopecast. Oke, jadi aku akan kasih kertas dan pennya untuk Kak Rahmat tuliskan harapannya. Terima kasih. Oke, sudah? Ya. Terima kasih. Oke. Kak Rahmat, bolehkah diceritakan ke Hope People bagaimana sih awal mulanya sampai menemukan minat dan bakat, bisa tahu bakatnya tuh ternyata mendesain? Untuk awalnya itu karena kebetulan dari kecil emang hobi gambar. Cuman kalau waktu dulu itu, waktu masih kecil itu lebih ke kayak bikin-bikin sketsa kartun kayak gitu. Terus kayak bikin-bikin komik sambil itu tuh sambil menggali passion saya di mana gitu. Jadi mencari lah istilahnya gitu. Iya. Nah pas lama-kelamaan saya nggak sengaja itu nonton sebuah drama Korea yang berjudul King Passion. Itu menceritakan seseorang yang bermimpi ingin menjadi seorang desainer. Nah dari situ saya berpikiran bahwa kenapa saya nggak coba buat bikin desain baju gitu. Makanya dari situ ya saya menemukan jati diri saya. Ternyata adalah sebagai desainer. Iya. Dan sebelum itu bikin karya-karya kayak painting, lukisan-lukisan gitu ya? Seperti ini. Kalau untuk lukisan yang ini tuh baru-baru. Oh, bahkan baru lagi. Baru-baru. Masih fashion dulu baru ke sini. Iya. Oke. Soalnya kan kalau dulu itu lebih ke bikin komik, terus sempat juga pernah terjun ke bikin lirik lagu kayak gitu. Oke, songwriter saudara-saudara. Terus ini bagaimana Kak Rahmat memulai perjalanan sebagai desainer baju, terutama dengan keterbatasan fisik ya yang Kak Rahmat miliki? Untuk perjalanan menjadi seorang desainer itu mungkin karena waktu 2018 sempat viral juga. Viral apa nih? Kebetulan waktu dulu itu nggak sengaja adik perempuan saya upload video saya lagi desain baju ke sosial media itu di Facebook. Itu ya alhamdulillah banyak yang respon sampai banyak yang ngechat gitu di WhatsApp. Terus ada yang bilang bahwa coba Kak Rahmat coba lihat di acara on the spot gitu. Nah masuk di situ. Nah udah gitu pas udah viral itu kebetulan pas paginya ada ya didatengin bupati, wakil bupati. Waktu dulu kan wakil bupati itu Pak Hengki Kurniawan. Itu sempat datang ke rumah. Bahkan desainer ternama pun Ana Avanti sempat ke rumah juga. Ana Avanti kebaya itu? Iya, kebaya. Oh, oke. Jadi ini banyak fashion hasil-hasil fashion kamu yang sudah dipakai seleb-seleb mungkin? Kalau untuk yang dipakai seleb itu sama Maya Soimah. Sama Maya Soimah, terus Inul Daratista. Oke, emang purposely kamu bikin buat mereka atau mereka datang tolong dong bikinin gitu? Kalau untuk bikin buat Maya Soimah itu sebelum viral. Soalnya saya tuh kenal seorang desainer Eko Chandra.
Itu di sosial media. Saya cuman iseng-iseng komen gitu. Nah udah gitu beliau tiba-tiba langsung nyuruh saya buat bikin desain baju. Saya awalnya itu nggak tahu sama sekali disuruh bikin desain baju buat siapa gitu. Nah pas ada acara di stasiun televisi, Eko Chandra bilang, Kak Rahmat tolong nonton acara ini gitu, ada kejutan buat Kak Rahmat gitu kan. Nah secara live itu desain yang saya bikin itu diperlihatkan gitu, dipakai sama Mbak Soima. Itu sebelum viral. Itu gimana perasaannya pas nonton? Itu campur aduk juga, kayak deg-degan terus nggak nyangka banget gitu. Iya. Iya. Oke, jadi desainnya kamu kirimkan terus dibikin, dipakai sama. Iya betul. Oh, oke. Yang untuk Mbak Inu? Kalau untuk Bunda Inul waktu itu kebetulan saya cuman iseng-iseng kayak bikin desain baju, terus ya minta tolong buat ke Eko Chandra juga gitu. Kebetulan kan emang satu program gitu, jadi berdampingan. Oke. Wah, keren banget. Dan ini contoh-contoh desainnya Ya, untuk desain bajunya. Ini contohnya. Kasih tunjuk ke Hope People ya. Ya. Oke, Hope People. Tadi aku pas duduk di sini langsung kaget ngelihat gambar ini. Wow. Check it out. Keren banget ya. Dan ini ada lagi. Dan ini Kak Rahmat, kamu menjual baju-baju ini secara online atau ada butiknya atau gimana nih? Baru secara online. Online aja? Iya. Boleh kasih tahu ke Hope People di mana bisa check it out-nya? Kalau untuk baju mungkin untuk sekarang belum ya Kak, belum. Jadi baru jasa desain aja. Oh, jasa ngedesainnya? Iya, jasa desain aja. Dan itu kalau misalnya teman-teman ada yang mau, harus kontaknya kemana? Ke Instagram saya. Oke, Instagramnya Kak Rahmat adalah? Desainer disabilitas. Oke, desainer disabilitas. Jangan lupa kamu check it out, nanti kamu DM, nanti bisa didesain. Oke, apa aja sih tantangan terbesar yang Kak Rahmat hadapi dalam mengembangkan bakat ini? Dan bagaimana cara kamu tuh bisa mengatasinya? Untuk hambatan buat berkarya ya, mungkin karena karena fisik ya seperti ini gitu. Itu hambatan yang paling terbesar itu kurang pede. Soalnya waktu dulu itu kayak kebetulan juga waktu dulu kayak jadi korban broken home. Terus banyak juga kayak ya dibully kayak gitu. Jadi ya itu hambatan yang paling itu kurang pede. Kayak saya bikin karya gitu, pernah kayak banyak yang hujat segala macam gitu. Sampai-sampai waktu dulu pernah kayak si desain baju yang dibikin kayak sempat mau dibakar gitu karena kurang pedenya itu. Oke. Kalau misalnya nih Kak Rahmat, misalnya Hope People atau lebih luas lagi Indonesia menonton, misalnya Kak Rahmat ada nggak kebayang pingin mendesain baju untuk siapa? Siapa tahu didengar, siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Pengennya yang pertama ini mungkin Lesti Kejora. Lesti Kejora, adakah kamu temenan atau kontak sama Lesti Kejora? Terus siapa lagi? Misalnya 3 deh, the big 3 nih, siapa yang mau kamu dandanin? Lesti Kejora, Agnes Mo, kalau Indonesia, Yura Yunita. Oke, kita lihat ya teman-teman. Siapa tahu kamu bisa bantu mewujudkan mimpinya Kak Rahmat. Oke, pernah nggak Kak Rahmat merasa kayak udahlah give up aja, udah capek lah mau menyerah gitu. Terus kan akhirnya nggak nih, tapi apa yang bikin kamu tetap mau maju? Kebetulan kalau itu lebih ke melihat perjuangan ibu. Ibu itu sosok orang yang kuat, jadi bikin menginspirasi
diri saya sendiri gitu. Bikin menginspirasi saya sendiri. Kebetulan kan ibu itu single parent, terus kayak kerja banting tulang buat anak-anaknya yang masih kecil. Ya dari situ saya kayak terinspirasi buat bertahan hidup gitu istilahnya. Soalnya dulu itu pernah kayak benar-benar kayak terjatuh banget sampai pernah ngalamin mau bunuh diri. Sampai pernah ngalamin mau bunuh diri saking depresinya gitu. Buat apa? Karena keadaan, karena situasi juga gitu. Yang membuat Kak Rahmat kuat jadi cintanya, supportnya bunda ibu. Betul. Dan ini Kak Rahmat aku melihat ada buku dibawa-bawa. Iya. Bukunya siapa nih? Ini bukunya saya. Oh, penulis juga rupanya, seorang author. Biarkan semesta melukis kisahku. Check it out guys. Ini ada di mana dijualnya? Online aja atau? Jadi launchingnya itu, insya Allah launchingnya itu nanti pas Hari Disabilitas Internasional. Dan akan dijualnya di secara online di e-commerce itu. Oke. Guys, check it out bukunya. Ini kisah hidupnya Kak Rahmat. Iya, kisah hidup. Awesome. Dan Kak Rahmat mungkin ada cita-cita atau mimpi yang menjadi big goal-nya Kak Rahmat gitu? Kalau untuk mimpi, saya pengen jadi seorang desainer go internasional. Kalau mimpi saya, terus harapan juga kalau misalnya saya ditakdirkan buat jadi orang sukses, saya pengen buka usaha buat para disabilitas. Memberikan mereka kesempatan untuk bisa menghasilkan sendiri, mandiri, karena itu juga salah satu yang dilakukan oleh House of Hope. Kita kayak menjadi jembatan untuk para IBK, mereka bisa berkarya, mereka bisa hasil uang sendiri, mandiri. Bagaimana cara Kak Rahmat menghadapi proses dari mendesain dengan kondisi fisik yang terbatas ini gitu? Untuk proses bikin desain baju, untuk prosesnya, kalau untuk proses bikin desain baju mungkin nggak ada hambatan ya Kak? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada hambatan sama sekali. Paling lebih ke ini aja sih, kayak kita harus cari referensi dan segala macam gitu. Apalagi kan semenjak, kalau dulu kan sebelum kuliah itu cuman bikin desain baju aja gitu. Jadi tanpa ngerti apa yang namanya mood board, terus kayak storytelling kayak gitu. Nah kalau pas udah kuliah ya kebetulan jadi lebih ngerti gitu. Jadi harus bahwa bikin desain baju itu kita harus cari kayak referensinya dari apa kayak gitu. Mungkin ke itu sih. Untuk satu desain baju, Kak Rahmat membutuhkan waktu berapa lama nih? Itu tergantung model. Kalau untuk model kayak bercorak dan segala macam itu kemungkinan 2 hari. Kalau misalnya kayak yang polos-polos kayak gitu, yang biasa gitu, itu sampai 1 hari juga bisa bikin 5 desain. Wow, dan sumber inspirasinya kamu nih apa, Kak Rahmat? Lebih ke lihat karya-karya desainer terkenal mungkin. Kalau kamu lebih apa nih, desainnya lebih kayak avant-garde kah, atau lebih suka ready to wear, atau yang lebih ke arah apa Kak? Kalau untuk desain baju sebenarnya saya lebih ke suka bikin gaun-gaun pengantin. Oh, bridal? Iya, lebih sukanya gitu. Yang lebih modern atau yang modern? Klasik. Bagi yang mau bikin baju pengantin, yang mau nikahan nih, bisa dicari loh Kak Rahmat loh. Adakah desainer atau karya tertentu yang menginspirasi kamu dalam berkarya, baik itu lokal atau international designer? Kalau untuk yang dari Indonesia, mungkin aku lebih suka Anna Avanti. Karena Anna Avanti itu lebih ke Indonesia banget gitu. Lebih ke Indonesia banget. Jadi kayak
semacam bikin batik dan segala macam. Itu menginspirasi buat saya. Iya. Kalau untuk luar negeri, saya lupa sih namanya. Tapi memungkinkan nggak batik untuk baju bridal, untuk baju wedding? Memungkinkan banget. Memungkinkan ya. Bikin satu tren baru. Iya, betul. Awesome. Ini aku dengar juga bahwa Kak Rahmat juga sempat mendapatkan beasiswa dari Shafira Foundation. Betul. Dari situ dapat pendidikan fashion. Terus bagaimana nih pengalaman tersebut mempengaruhi karirnya kakak? Banyak sih Kak. Jadi banyak yang kayak kalau dulu kan kayak aku cuman misalnya bikin karya cuman coret-coret aja gitu. Kalau sekarang ya jadi ada sedikit berkembang lah. Jadi lebih ini gitu. Jadi lebih bisa luas. Awalnya otodidak aja. Iya. Dan pada saat dapat beasiswa itu memang mentor-mentornya juga udah melihat ada bakat di situ gitu. Iya, betul. Jadi mudah aja untuk kamu kembangin ya. Iya. Awesome. Terus bisa nggak kamu ceritain bagaimana nih proses kreatif kamu dalam merancang busana? Mulai dari ide sampai kamu sketsa sampai ready untuk dijual. Ini prosesnya kan panjang. Boleh diceritakan mungkin ke Hope People? Untuk proses desainnya aja? Iya, dari desain, dari ide, and then bikin sketsa terus sampai bisa dijual. Iya, proses semuanya, the whole process. Oke. Kalau untuk proses bikin desain mungkin lebih ini ya. Awal kayak bikin figure drawing, terus kayak langsung bikin kita cari-cari ide juga kayak di Pinterest dan segala macem gitu. Nah langsung dibikin desain bajunya gitu. Sampai proses jualnya? Ya, kalau untuk jual itu karena dari dulu mungkin Kak. Karena dari dulu sebelum viral itu saya emang udah kayak membuka jasa desain baju. Oke, yang desain disabilitas itu tadi. Iya. Oh, oke. Terus dari berbagai jenis busana yang kamu desain, mana yang paling kamu suka atau ini nih hasil karya yang paling aku banggain? Ada sih Kak, yang tapi nggak dibawa ke sini. Okay. Itu bikin desain baju yang terinspirasi dari Bali. Bali. Dari baju adat Bali, iya. Penari-penari Bali itu? Iya, betul. Oh, oke. Terus udah pernah ikut kayak mungkin perlombaan desainer internasional gitu? Kalau untuk lomba fashion designer internasional itu belum. Tapi ada kepingin kah? Pengen banget. Supaya bisa go internasional. Amin. Menurut Kak Rahmat nih, bagaimana sih dengan adanya House of Hope? Seperti yang tadi aku bilang kan, kita kayak menjembatani para IBK supaya nantinya bisa bekerja mandiri. Menurut Kak Rahmat gimana nih? Apakah kita udah on the right track? Apakah kita nanti bisa lebih besar lagi karena memang dibutuhkan banget atau bagaimana Kak? Saya berharap bisa lebih besar lagi. Masih banyak banget ya Kak yang disabilitas lain yang mempunyai bakat tapi nggak berkembang sama sekali. Makanya saya berharap ini tuh bisa lebih besar lagi gitu. Biar bisa ngembangin bakat-bakat disabilitas. Soalnya disabilitas juga sangat perlu dibimbing buat berkarya. Iya, dibimbing dan juga nantinya bisa diarahkan untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan untuk bekerja gitu. Betul. Ya. Jadi ya semoga mungkin gak hanya House of Hope, bisa ada tempat-tempat lain seperti House of Hope yang menjadi jembatannya. Iya. So thank you so much. Rencananya nih Desember kita House of Hope akan collab sama Central Park, akan ada fashion show juga. Temanya tuh Green Earth kalau nggak salah ya. Jadi itu sambil merayakan Hari Disability International, temanya adalah Save the Earth. Nah, kostumnya kita akan menggunakan pakaian yang berbahan dari daur ulang. Kira-kira kita bisa collab nggak, Kak Rahmat? Bisa, Kak. Bisa? Langsung mantap bisa. Baiklah, catat. Tunggu nanti bulan Desember, kamu yang ada di Jakarta kita lihat collabnya House of Hope dengan Kak Rahmat.
Oke Kak, apa harapan dan rencana Kakak ke depan dalam dunia fashion? Khususnya sebagai seorang desainer nih, dengan latar belakang yang ada keterbatasan secara fisik. Untuk harapan mungkin pengen lebih ngembangin lagi. Soalnya kan belum apa ya, walaupun saya istilahnya pernah mengenyam pendidikan, kayak kuliah gitu. Tapi saya belum kayak 100% paham dan segala macam gitu. Jadi harapan saya kalau misalnya nanti sukses ya pengen kuliah lagi, pengen mendalami passion gitu. Biar lebih luas lagi wawasannya. Oke. Kepingin punya butik sendiri mungkin? Pengen banget. Kita doakan ya yang terbaik buat Kak Rahmat ini. Amin. Terima kasih udah datang ke sini. Oh ya, saatnya kita reveal dong. Reveal harapannya nih. Oke, aku bacain ya Kak. Ya. I hope karya aku berkembang luas. Pingin punya butik juga. Pingin punya butik juga ternyata sebelum saya tanya aku udah ditulis dulu. Pingin juga desainer go internasional. Dan ingin membuka lapangan kerja untuk para disabilitas. Oke, terima kasih Kak. Kita doakan semoga semua ini tercapai dalam waktu dekat, gak pakai lama. Oke Kak Rahmat, terima kasih. Again, buat teman-teman yang pingin didesainin baju keren sama Kak Rahmat, bisa check it out, Desainer Disabilitas. Itu IG ya? Ya, Instagram. Oke, di Instagram. Check it out, follow, and then kamu bisa langsung direct message Kak Rahmat. Thank you so much, Kak. Ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.